Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Juliani, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Angkatan 2020, Universitas Riau. Baiklah, saya di sini akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya untuk memenuhi tugas kuliah ujian tengah semester. Mata kuliah pengantar Ilmu Administrasi Publik, kelas A. Baiklah, langsung saja saya masuki pertanyaan yang pertama. Apa pentingnya Anda mempelajari ilmu administrasi publik? Baiklah, menurut saya, ilmu administrasi publik sangat penting untuk dipelajari karena mempunyai banyak tujuan dan manfaat untuk dipelajari kalangan mahasiswa atau terpelajar. Yang pertama, saya akan menyebutkan pengertian ilmu administrasi negara. Ilmu administrasi negara adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk-beluk sistem pemerintah dan proses-prosesnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Ilmu administrasi negara kunci mencetak administrator profesional dan berintegritas. Sebab tujuan utama dari adanya ilmu administrasi negara ialah untuk membantu pemerintah atau negara dalam menjalankan tugas penyelenggaraan negara yang erat kaitannya dengan proses administrasi. Sebab tujuan utama dari adanya ilmu administrasi negara tersebut ialah untuk membantu pemerintah atau negara dalam menjalankan tugas penyelenggaraan negara yang erat kaitannya dengan proses administrasi. Dengan kata lain, para administrator itu bekerja untuk mengabdikan dirinya demi memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari belajar ilmu administrasi negara. Di antaranya, kita mengetahui bagaimana proses pelayanan publik itu dibuat dan dijalankan. Kita bisa tahu bagaimana cara untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik, atau disebut juga dengan good governance. Dan yang paling penting dalam belajar ilmu administrasi negara adalah untuk menyiapkan administrator yang profesional dan berintegritas untuk melayani masyarakat dengan baik. Baiklah, saya masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan tahap-tahap perkembangan ilmu administrasi negara. Ilmu administrasi sejak lahirnya hingga sekarang, ilmu administrasi telah melewati 4 tahap. Yang pertama, tahap survival, yang kedua, tahap konsolidasi, yang ketiga, tahap human relation, yang keempat, tahap behavioralisme. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tahap survival yang berlangsung pada tahun 1986 sampai 1930. Pada tahap ini dimulai peletakan dasar-dasar administrasi oleh F.W. Taylor dan Henry Fayol. Tahun 1886 sering disebut sebagai tahun lahirnya ilmu administrasi, karena pada tahun itulah gerakan manajemen atau administrasi ilmiah dimulai dari Frederick Winslow Taylor di Amerika Serikat, yang dijuluki Bapak Manajemen, dan kemudian diikuti oleh Henry Fayol di Prancis yang dijuluki oleh Bapak Ilmu Administrasi. Dalam masa ini, para sarjana mulai memperjuangkan supaya pengetahuan administrasi sebagai ilmu yang mandiri atau sebagai salah satu tertib ilmu atau disiplin. Demikian juga, dalam masa inilah para ahli dan sarjana mengkhususkan dirinya dalam bidang administrasi dan manajemen. Masuk tahap yang kedua, yaitu tahap konsolidasi dan penyempurnaan. Dimulai sejak tahun 1930 sampai 1945. Pada tahap ini terjadi penyempurnaan teori-teori, sehingga dalam kebenarannya tidak dapat diubah dan dibantah lagi. Dalam jangka waktu ini pula, gelar-gelar kesarjanaan dalam ilmu administrasi negara dan niaga mulai banyak diberikan oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Masuk tahap yang ketiga, tahap human relation, dimulai pada tahun 1945 sampai 1999. Setelah teori-teori disempurnakan, maka fokusnya berubah pada faktor manusia serta hubungan formal dan informal yang perlu diciptakan pada semua tingkatan organisasi dan terlaksananya kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dalam suasana yang intim dan harmonis. Dalam masa ini, para sarjana administrasi mulai memperhatikan segi manusiawi
dan menyelidiki segala hubungan dari semua dalam kegiatan kerjasama, baik hubungan yang bersifat resmi atau dinas formal maupun yang tidak resmi atau informal. Pada masa ini pula ditulis hampir semua buku mengenai hubungan antar manusia dalam kegiatan kerjasama mereka. Masuk ke tahap yang keempat, yaitu tahap behavioralisme. Dimulai sejak tahun 1959 sampai dengan sekarang. Pada tahap ini, fokus perhatiannya bukan hanya pada hubungan manusianya, tetapi sudah maju kepada tindakan-tindakan perilaku orang-orang dalam kehidupan berorganisasi. Diselidiki pula cara-cara yang dapat ditempuh untuk lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan yang membuat organisasi menjadi lebih efisien dan efektif, sehingga administrasi menyatu kepada manusia itu sendiri. Baiklah, masuk ke pertanyaan yang ketiga. Kemukakan keterkaitan ilmu administrasi publik dengan bidang ilmu sosial lainnya, atau sesuaikan dengan tugas kelompok Anda masing-masing. Sebelum saya menjawab pertanyaan, saya akan sedikit menjelaskan bahwa saya berasal dari kelompok 5 dan kelompok saya membahas tentang keterkaitan antara ilmu administrasi publik dan ilmu filsafat. Di sini saya akan menjawab keterkaitan ilmu administrasi publik dan ilmu filsafat. Yang pertama, ilmu administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari seluruh aspek-aspek yang berjalan dalam setiap kegiatan birokrasi di negara ini. Filsafat adalah suatu pemikiran dan kajian kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya melalui pencarian dan analisis konsep dasar mengenai bidang kegiatan pemikiran seperti prinsip, keyakinan, konsep dan sikap umum dari suatu individu atau kelompok untuk menciptakan kebijaksanaan dan pertimbangan yang lebih baik. Seterusnya, hubungan administrasi publik dengan ilmu filsafat adalah karena dalam menjalankan kegiatan negara diperlukan pengambilan keputusan dengan benar, pertimbangan yang baik, sehingga hasil keputusannya baik dan benar. Hal ini tentu berdampak pada kegiatan negara, yang mana melalui pengambilan keputusan dengan ilmu filsafat, maka kegiatan negara dapat menjadikan lebih baik. Sekian jawaban dari saya. Jika ada kesalahan dan kehilapan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.